mencari penghasilan. Tapi saya belum menemukan dia menjadi anak yang soleh. Yang masih saja kita menemukan anak-anak kita yang bermasalah, bahkan jauh dari Allah SWT bisa. Ada kisah yang menarik yang Allah SWT sampaikan kepada kita dalam surat Al-Kahfi ayat 82. Yang dikisahkan tentang Sayyidina Musa alaihissalam yang diminta oleh Allah berguru kepada Sayyidina Khidir alaihissalam. Bayangkan ini Nabi masih diminta belajar. Sudah sekali Nabi Musa alaihissalam itu masih diminta belajar, tidak berhenti belajar. Maka kita walaupun sudah usia sebagai orang tua ini, maka terus belajar. Alhamdulillah hari ini kita belajar. Nah, Nabi Khidir alaihissalam ternyata melakukan sesuatu yang aneh-aneh. Beliau lihat perahu dibolongin, ada anak muda dibunuh, anak kecil dibunuh. Nah, ada sesuatu yang beliau lakukan yang agak benar dikit. Apa itu? Beliau mendatangi satu Madinah tempat, kemudian beliau melihat ada gubuk yang reot, dibangun sama beliau. Akhirnya di ujung cerita bertanyalah Nabi Musa alaihissalam, kemudian dijelaskan oleh Nabi Khidir alaihissalam. Nah, terkait dengan gubuk itu di sini penjelasannya. Ya wa'amal jidar. Ya akan tapi gubuk tadi ya. Bahkan di ulamain yatimai. Itu adalah punyanya dua anak yatim. Yang tanya sekarang, kalau anak yatim itu punya orang tua atau enggak? Tidak. Anak yatim fil Madinah di tempat itu. Kenapa dibantu oleh Nabi Khidir alaihissalam? Wa kana tahtahu kanzul lahum, di bawah itu ada harta untuk mereka. Nah ini syahidnya, ini poinnya. Wa kana abuhuma saleh. Kenapa dibantu oleh Nabi Khidir alaihissalam? Dulu anak yatim piatu ini punya orang tua yang saleh. Jadi Bapak Ibu sekalian, bisa jadi kesolehan atau kesolehan anak kita tidak kita temukan ketika kita berada di atas dunia. Tapi tidak akan pernah merugi orang tua yang menjadi orang tua yang soleh dan solehah, karena kesolehan orang tua itulah yang akan menjadi penyelamat bagi anak-anak. Bisa jadi kita sudah terbujur di dalam liang lahat, baru kemudian kita temukan, kita dapatkan jamiah yang mungkin banyak datang kepada kita. Kemudian kita heran, ya Allah, dari mana semua jariah? Ini adalah hasil dari kesolehan yang dulu, sehingga Allah menjaga anak keturunan. Nah, kata para ulama, ini menjadi salah satu dalil disebutnya 7 keturunan. Dalam salah satu tafsir, diantaranya dalam tafsir Al-Qabari dijelaskan bahwa ayah yang dimaksud di dalam ayat ini bukan ayah langsungnya, tapi nenek moyangnya 7 keturunan yang lalu. Itulah kenapa Bapak Ibu sekalian, para salafus saleh, orang-orang saleh kita terdahulu, kalau beliau malas ibadah itu, beliau selalu ingat anak cucunya. Akhirnya beliau bersemangat lagi ibadah. Apa katanya? Aku ingin menjadikan ibadah sunnahku ini sebagai penyelamat bagi anak cucuku. Jadi Bapak Ibu sekalian, jangan pernah letih ya menjadi orang tua yang soleh dan solehah, karena itu yang akan menjadi penyelamat anak-anak kita. Mungkin kita tidak temukan dia di dunia ini, dia menjadi anak yang soleh dan solehah. Tapi insya Allah di waktu-waktu yang akan datang, dengan kesolehan kita sebagai orang tua, Allah akan menjaga anak-anak. Nah, berikutnya Bapak Ibu sekalian dirahmati Allah, ada beberapa tantangan keluarga di era digital saat ini. Ada yang berasal dari dalam diri kita, ada yang berasal dari luar, dalam keluarga sendiri dan di luar sendiri. Baik, secara ringkas saya sampaikan kata para ahli, sekarang ini kenapa keluarga Islam di era digital ini banyak yang tidak memiliki arah dan tujuan, karena yang pertama sudah tidak ada, bahkan sudah hilang fungsi keluarga. Para ulama mengatakan ada beberapa fungsi keluarga, sehingga lebih ada 8 atau 9. Yang pertama fungsi agama. Anak-anak kita sudah di dalam keluarga ini sudah tidak ada fungsi agama. Bahkan lazim kita lihat ayah yang join ngerokok sama anak bajangnya, anak usia SMP join ngerokok sama ayahnya, di kampung-kampung termasuk tempat kami. Kemudian mohon maaf, mereka juga join minum minuman keras.
Bahkan yang lebih luar biasa itu bapaknya minuman keras, ibunya jualan togel, jadi bandar togel, anaknya disuruh jualan jadi marketingnya. Sudah tidak ada fungsi agama ya di dalam keluarga ini. Kemudian yang kedua, fungsi sosial budaya. Itulah kenapa nanti yang jelaskan salah satu yang disampaikan oleh Ustaz Amin tadi, ada namanya tarbiyah bil adah. Ada tarbiyah dengan adat kebiasaan. Kita bisa menjadi saat ini Bapak Ibu sekalian, percaya atau tidak percaya, sadar atau tidak sadar, itu semua karena pembiasaan yang dilakukan oleh orang tua kita. Dulu jangan coba ya, tidak menyebutkan, tidak bilang permisi di depan orang tua kita lewat, langsung dijitak Bapak Ibu. Kemudian jangan coba-coba pegang kepala ayah kita sembarangan, langsung selesai. Nah, kenapa itu bisa melekat dalam diri kita? Karena dibiasakan. Dan bedanya Bapak Ibu sekalian, kalau orang dulu itu nggak ngerti literasi, jadi dengan bahasa simbol, karena nggak pasti di hampir di semua budaya itu ada. Nah, jangan duduk di pantai, nanti bisul. Apa maksudnya? Ya bukan kita duduk langsung bisul, tidak. Itu adalah bahasa simbol bahwa suatu yang terhormat, yang mulia, yang kita gunakan untuk kepala kita itu jangan digunakan untuk sesuatu yang tidak baik. Ya, organ tubuh yang paling rendah lah, begitu pantang. Itu pesannya. Dan itu diwariskan dari generasi ke generasi. Dan ini sekarang sudah hilang. Maka anak-anak kita sekarang kita lihat, subhanallah juga sangat jauh sekali rentannya, intervalnya dengan budaya yang kita diperkenalkan sama orang-orang kita dulu. Maka penting namanya at-tarbiyah bil adah. Fungsi cinta kasih, fungsi perlindungan sudah tidak ada. Ada KDRT, kekerasan dalam rumah tangga. Kemudian ketika fitrah mencintai tadi, dicintai oleh orang tua tidak ada ketika dia kecil, maka kita temukan sekarang kasus anak-anak mempidanakan orang tuanya. Bahkan kemarin yang lihat video langsung ditunjuk sama orang tuanya itu, anak durhaka ini lewat, anak durhaka ini lewat. Bayangkan bagaimana perasaan kita sebagai anak, ibu kita sendiri menunjuk kita sebagai anak durhaka, dipidanakan. Ada yang melaporkan ibunya, ada yang melaporkan anaknya, dan itu karena urusan dunia. Padahal Bapak Ibu sekalian, sebelum meninggal dunia ibu kita itu, kalau itu harta kedua orang tua kita, tetap ada haknya ibu kita itu. Ya, bahkan dalam hukum mawaris itu jelas, ada yang mengatakan 1/5 dan 1/8. Tetap ini kok mau dihilangkan hak orang tua. Kemudian fungsi reproduksi sekarang di negara yang anak-anak kita ini latah dengan budayanya, di Korea, di Jepang itu K-pop namanya, gitu. Kemudian artis-artisnya ada Jungkook, gitu. Siang-siang maling seng gitu namanya. Itu ada anak-anak muda itu sekarang punya tren hidup namanya child free. Jadi mereka menikah tapi tidak mau punya anak. Karena dianggap anak itu dia merepotkan mereka. Child free. Nah ini sekarang sudah mulai. Apalagi anak-anak kita itu yang menjadi figur mereka itu sekarang selebgram, tiktoker, apalah namanya. Nah kalau itu terus dikampanyekan maka bisa jadi fungsi reproduksi ini juga hilang. Kemudian fungsi sosialisasi dan pendidikan tadi, karena gadget ya akhirnya mereka hanya berputar di dunia mereka, ya lupa mereka bersosialisasi dengan dunia luar. Fungsi ekonomi. Yang saya maksud fungsi ekonomi di sini adalah seringkali sekarang orang tua itu tidak memperhatikan dari mana dia mengambil rezeki. Lahmu al-haram yatanawu awla. Sungguhnya daging yang haram itu maka neraka lebih utama bagi. Ini harus menjadi pijakan kita. Kenapa anak-anak sekarang tidak tahu nih kita balikinnya apa jawabannya? Kalau guru kami mengatakan kenapa anak-anak ini sekarang susah diatur, yang pertama pas dibuat dulu dia lupa baca bismillah. Orang tuanya main enggak astagfirullah, lupa baca bismillah Bapak Ibu sekalian. Yang kedua bisa jadi rezeki yang diberikan oleh orang tuanya ini tidak berani yang bilang haram, minimal subhan. Sehingga anak-anak ini ya Allah luar biasa. Nah ini penting ya
Bapak Ibu sekalian rahmatullah, dulu kita perhatikan itu. Ya, kita perhatikan dari mana. Itulah dulu kenapa ya istri-istri salafun saleh, orang-orang saleh terdahulu, ketika suami yang pergi kerja tuh apa katanya? Nahnu nasbiru 'alal ju', yakum bikasbil haram, wahai suamiku. Jangan kamu cari penghasilan yang haram. Wa nahnu nasbiru 'alal ju'. Kami itu bisa sabar terhadap rasa lapar. Wala nasbiru 'alan nar, tapi kami tidak bisa sabar kalau kami nanti disiksa di api neraka. Jadi walaupun sedikit suamiku, yang penting halal. Itu pesannya. Kalau ibu-ibu sekarang kan sebanyak-banyaknya, Pak. Karena suami tetangga sudah beli kulkas 12 pintu. Kulkas saya saja 12 pintu, Pak.